Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, para kawan-kawan dari Muslim Baker Indonesia, hadirin wal hadirat sekalian, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini adalah semata-mata dalam rangka untuk mencari ilmu din, ya, yang semoga antum semua yang duduk di sini ya mendapatkan faidah, keberkahan dari majelis ilmu dan akan diberikan kemudahan, ya, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, ya, kemudian para sahabatnya, kemudian para pengikutnya semua yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Kawan-kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini ya kita akan membahas suatu tema, yaitu 10 pegangan untuk pemuda dan pemudi tentunya. Yang mana pembahasan ini saya nukil dari beberapa rujukan, diantaranya adalah al-wasail, ya, wasilah-wasilah al-mufidah lil hayati sa'idah, karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Juga buku kecil yang ditulis oleh guru kita Ustadz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, yaitu 10 nasihat yang bermakna untuk hidup lebih berfaedah. Itu. Jamaah sekalian yang kami hormati, kenapa kita perlu membahas tentang pegangan hidup, ya, lebih khusus untuk para pemuda? Tentunya ini ada alasannya. Alasan yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu bahwa kita perlu mempunyai pegangan hidup yang kokoh. Alasan yang pertama adalah karena hidup kita cuma sekali. Kita hidup cuma sekali, Mas. Tidak pernah ada fakta dan sejarah bahwa manusia yang pernah hidup mati kemudian hidup di dunia lagi. Pernah ada apa tidak? Tidak pernah ada. Hidup kita hanya sekali, tidak akan pernah berjalan 2 kali. Tidak ada yang istilahnya pengulangan atau hair, ya. Yang masih kuliah, ya, kalau ikut mata kuliah nilainya C misalkan, hair, ya, diulang supaya nilainya A+ gitu. Bisa enggak? Boleh, bisa. Pernah kan itu. Bisa itu di hair. Itu kalau kuliah, ya. Tapi kalau hidup, ya, sudah selesai hidupnya, sudah meninggal dunia, lalu dia ternyata nilainya jelek, bisa enggak diulang? Memohon kepada Allah.
untuk dikembalikan ke dunia, mengulangi hidup untuk kedua kalinya. Tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Ya. Oleh karena itu hidup yang sekali ini harus betul-betul bermakna, ya, berfaedah, tidak asal jalan, ya, tidak asal senang, ya, tahu-tahu tua, tahu-tahu meninggal dunia, ya, seperti itu. Karena kita semua dibatasi oleh yang namanya ajal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat manusia itu pasti mempunyai ajalnya. Kita semua juga demikian. Apabila itu ajal sudah datang waktunya, ya, tidak bisa untuk dimajukan barang sedikit pun, ya, ataupun diundurkan barang sedikit pun tidak bisa. Kita semua, saya, panjenengan pasti akan menemui ajal, berakhirnya kesempatan hidup, ya. Kemudian jamaah sekalian yang kami hormati, kalau kita berusaha untuk hidup panjang, hidup sehat, dengan olahraga, dengan berpola makan yang sehat, diet dan sebagainya, boleh-boleh saja. Tapi bagaimanapun usaha kita, fa innahu mulaqikum, pasti dia akan menghampiri kita. Apa itu ajal? Ya, kalau sudah ajal tiba, sudah selesai kesempatan kita untuk hidup di dunia. Itu yang pertama, hidup cuman sekali. Kalau sudah waktunya sudah berlalu, tidak mungkin akan kembali. Ya, tidak mungkin akan kembali. Ya. Kalau itu jam berdetak, tik 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 detiknya, itu artinya kita terus berjalan menuju batas akhir hidup kita. Yang kedua, hidup yang cuman sekali, ya, masa muda cuman sekali juga. Yang kedua adalah berlangsungnya sangat sebentar, Mas. Sangat sebentar sekali. Ya. Kalau kata Nabi SAW, hidup kita ini prediksinya, ya, antara 60 sampai 70 tahun saja. Ya, dalam suatu riwayat dikatakan al-a'maru ummati ma baina sittin ila sab'ina sanatan wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Kata Nabi, ya, atau kata Nabi SAW pasti benar. Umur umatku, kita semua ini, antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit yang bisa melampaui dari usia 70. Ya, panjenengan usianya berapa? Mas Fidi berapa usianya? 23? Hah? Oh, 33. Saya kira 23, kaget saya. 23 mahasiswa FEB UI ini. 33 berarti sudah separuh, Mas Widi. Kalau perhitungan Nabi, ya. Mas berapa? Mas Danis berapa? 32, sudah separuh juga ini. Tinggal sisanya separuhnya lagi. Ya. Itu prediksi Nabi. Artinya kalau hidup kita 60 sampai 70 itu, ya. Kalau Badan Pusat Statistik itu usia harapan hidup orang Indonesia di Jakarta itu 73, survei tahun 2018. Kalau orang Jogja 75. Benar kan? Prediksi Nabi benar. Itu. Kalau masa muda itu dari baligh sampai 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun berarti sudah berakhir masa mudanya. Seperti saya ini sudah nggak muda lagi secara usia. Tapi kalau semangat harus tetap muda. Harus tetap muda terus, ya. Sebentar sekali, ya. Sebentar sekali masa itu berlangsung, sangat-sangat sebentar. Bahkan kalau sesuatu sudah berlalu itu seperti kilat, ya. Tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah 34 tahun, betul nggak? Kayaknya baru kemarin lulus SMA, kayaknya baru kemarin lulus kuliah, tahu-tahu sudah kepala 3. Sebentar lagi
sudah enggak pemuda lagi. 40 tahun, kurang 6 tahun, kurang 7 tahun, Mas. Dan yang sebentar ini ya, yang sebentar ini ya, apalagi masa muda itu kan berarti balik sekarang usia berapa? 17 tahun sampai 40 tahun ya. Kurang lebih kan hanya berapa tahun? 20-an tahun masa muda. Ya, 25 tahun mungkin gitu. Hampir 3/4 hidup gitu. Itu yang kedua, sebentar sekali. Oleh karena itu yang sebentar ini jangan disia-siakan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dalam suatu riwayat dikatakan ada 7 golongan nanti di hari kiamat yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana waktu itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah asyabun nasa'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang waktunya, umurnya habis dalam rangka untuk sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menikmati masa muda, masa hidup ya, yang sangat sebentar ini ya, jangan sampai lepas dari yang namanya pegangan hidup ya, berbahaya nanti. Yang ketiga, yang pertama tadi hidup hanya sekali, yang kedua hidup hanya sebentar, dan yang ketiga jamaah sekalian, yang sekali dan yang sebentar itu sangat-sangat menentukan. Sangat menentukan. Kita hidup di dunia masa muda hanya sekitar 20 tahun ya. Hidup kita seluruhnya mungkin 60 sampai 70 tahun saja. Akan tetapi itu sangat menentukan kebahagiaan atau tidaknya kita nanti di masa depan kita ya. Kata Nabi SAW, al-yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun ya. Hari ini di dunia maksudnya itu kesempatan untuk kita itu beramal, tidak ada hisab ya. Wa ghadan nanti di akhirat ya, tidak ada lagi kesempatan kita untuk beramal, yang ada adalah hisab ya, yang ada adalah hisab. Jadi hidup kita yang cuman sebentar ini betul-betul sangat menentukan masa depan kita nanti di akhirat. Kalau antum bicara masa depan kita ini, jangan berpikir nanti setelah kuliah ya, mau kerja di mana, setelah lulus kuliah dari fakultas ekonomi kerja di mana, setelah pensiun mau hidup di mana, bukan. Masa depan kita adalah ba'dal mamat. Apa? Setelah kematian kita. Jadi kalau kita berpikir masa depan, maka berpikirlah setelah mati kita ini keadaannya bagaimana ya, tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan saat di dunia ini. Bahkan dalam suatu riwayat yang namanya masa muda ini adalah suatu masa yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ini saya lihat jamaahnya masih pemuda semua ini, under 40 tahun, betul? Ada yang lebih 40 tahun ya, masih pemuda semua ini. Lebih 40 tahun mas, Masya Allah. Sama, ada temennya saya. Tapi semangatnya tetap muda ya, Masya Allah. Buktinya hujan-hujan aja hadir di majelis taklim. Semangatnya muda, perlu dicontoh itu. Ya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'ah hisalin. Kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat ya, tidak akan beranjak kaki seorang hamba sebelum kepadanya akan ditanyakan tentang 4 perkara ya. Akan ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah tentang wa'an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Untuk apa itu masa mudanya itu
dihabiskan. Masa muda itu berlalu untuk apa? Untuk nongkrong di warung kopi, ya, untuk dolan sana sini, ya, atau sekedar touring sana sini, ya, touring MBI ini. Jangan sekedar touring, kalau bisa menjalin ukhuwah. Ada ustadznya yang diajak, ada kajiannya, jadi ada maknanya, ada faedahnya. Jangan hanya plesar-plesir gitu, ya. Ya, nanti touring sholat jamaah, ada kajiannya, ada kebersamaan, itu manfaat, ada faedahnya. Jadi jangan asal ubyang-ubyung kayak gitu, nggak ada faedahnya nanti. Oleh diisi pengajian dan sebagainya. Jangan asal jalan, jangan asal senang, jangan asal enjoy, ya. Semuanya keturutan, semuanya bebas. Tahu-tahu sudah tua, ya. Padahal masa muda adalah sesuatu yang akan ditanya nanti di akhirat, di hari kiamat. Wa an syababihi fima ablah. Untuk apa masa mudamu dihabiskan? Dijawab misalnya, nongkrong di warung kopi, jawabannya. Ya Allah musta'an, ya. Jawabannya pengajian ya Allah, untuk ibadah ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Jadi masa muda itu adalah yang menentukan. Bahkan saya pernah membaca suatu buku, ya, karangan Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid, ya, hafizahullah ta'ala. Jadi masa 40 tahun ke atas, ya, itu perilakunya, karakternya atau kebiasaan-kebiasaannya itu hanya mengulang dari apa yang pernah dikerjakan saat muda. Ya. Masa 40 tahun ke atas akan sulit menciptakan suatu kebiasaan yang ekstrim, sulit. Yang ada hanyalah pengulangan-pengulangan dari kebiasaan-kebiasaan saat muda. Ya, oleh karena itu kalau masa mudanya habis untuk ibadah, ya, kegiatannya yang manfaat, Masya Allah, sholat 5 waktu, ya, kajian, silaturahmi itu, ya, gabung dalam komunitas-komunitas yang bermanfaat, komunitas amal dan sebagainya, maka nanti masa tuanya kebiasaan-kebiasaan itu pun akan berulang, ya. Jadi bagaimana keadaan saat tua, ya, itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan saat dia masih muda. Jangan sepelekan masa muda, ya. Antum semua masih muda ini, tanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sholat 5 waktu, ya, sholat tahajud, minimal witir sebelum sholat subuh atau sebelum tidur di waktu, ya, waktu malam, ya. Sholat duha, ya. Puasa, usahakan puasa sunnah ditambahi. Kebiasaan-kebiasaan itu, ya, insya Allah akan terus berulang kalau kita sudah membiasakannya di saat masih muda. Kemudian yang keempat, ya, jadi yang pertama hidup kita hanya sekali, yang kedua hidup hanya sebentar, yang ketiga hidup sangat menentukan, yang keempat bahwa hidup itu harus idealis. Bagaimana hidup yang idealis? Ya, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 yang saya bacakan tadi di awal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Itu yang idealis. Takwa yang sebenarnya yang seperti apa? Yaitu takwa yang dalam keadaan sirri wa alaniyah, fi kulli ahwalikumul yaumiyah. Dalam keadaan sepi maupun rame tetap bertakwa kepada Allah. Kalau dalam keadaan rame seperti ini bertakwa kepada Allah mudah, berjamaah, punya teman dan sebagainya. Ada yang menopang, ada yang mendukung. Tapi kalau pas sendirian, ya, sendirian di kamar, nggak ada orang yang melihat, ya, pegang HP gitu, ujian bagi kita. Benar-benarkah kita menjadi orang yang bertakwa? Ya, itu ujian. Nah, orang yang idealis, orang yang bertakwa kepada Allah, dilihat orang maupun tidak dilihat oleh orang tetap bertakwa.
di masjid, di kampus, di kamar, ya, di pasar, di jalan, saat berkendara, ya, saat touring tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang idealis. Kemudian ayatnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Minimal kalau kita mau meninggal dunia, janganlah meninggal dunia dalam keadaan melainkan sebagai seorang muslim, ya. Oleh karena itu kita butuh pegangan untuk menjadi orang yang idealis di dalam menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal sebagai muslim, maka jaminan pasti akan masuk surga. Kalau orang meninggal dunia sebagai muslim pasti masuk surga itu. Tetapi orang yang meninggal sebagai muslim itu nasibnya ada 3. Bisa masuk surga bi ghairi hisab wal adzab, bisa masuk surga dengan hisaban sadidan, ya, dihisab dulu amal-amalnya kemudian masuk surga, ya, sebelum ia transit di neraka, ya. Jadi ada orang yang meninggal dalam keadaan Islam transit dulu di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dihisab, diazab atas dosa-dosanya. Ada yang meninggal dunia kemudian hisaban yasira, kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan nasib orang-orang yang beriman di akhirat nanti perlu pembahasan khusus dalam sebuah kajian. Intinya kalau orang meninggal dalam keadaan Islam pasti terbebas dari kekalnya api neraka. Dan sebaliknya kalau orang meninggal dalam keadaan sebagai musyrik atau kafir, pasti dia kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pesannya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati yang ngono Mas, ning mati di atas Islam. Jangan sampai meninggal dunia dalam keadaan bukan sebagai orang Islam. Pegangan yang pertama adalah memahami tujuan hidup. Kalau kita hidup harus paham tujuannya apa. Kalau antum mau touring nggak jelas tujuannya, tentu amir safarnya bingung kan. Ini mau kanan atau kiri, ya. Tujuannya ke Imogiri, ya. Di perempatan situ ya harus lurus karena tujuannya di Imogiri, ya, dari sini. Tapi kalau tujuannya nggak jelas di Bang Jos itu bingung, mau kanan atau kiri Mas? Bingung, nggak jelas tujuannya. Dan kita hidup harus ngerti tujuan hidup apa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan adalah dalam rangka untuk liya'buduni, beribadah kepada Allah, liyuwahhidullah, dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya dan panjenengan hidup cuman sekali, cuman sebentar, tidak bisa berulang. Tujuannya satu Mas, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesibukan hidup kita adalah ibadah, ya. Cukuplah ibadah itu sebagai kesibukan kita, ya. Kafa bil ibadati sughla. Cukuplah ibadah itu sebagai kesibukan kita setiap hari. Liyuwahhidullah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang hidup tidak ibadah, jelas menyalahi tujuan hidup, ya. Tersesat dia. Karena tujuan hidup adalah ibadah, kok dia tidak ibadah? Salah. Ada juga orang yang, ya, tersesat dari tujuan hidup. Di antaranya orang yang hidupnya tidak mengakui akan adanya Tuhan. Sama sekali dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya ateisme. Dia menganggap agama adalah racun, ya. Dan dia tidak percaya adanya Tuhan, ya. Tapi kalau naik pesawat, pesawatnya kena turbulensi, ya. Oh my God, oh my God. Padahal orang ateis, ya. Jadi fitrahnya sebenarnya sudah error, ya, konslet, ya.
Katanya nggak percaya sama Tuhan ya. Tapi kalau naik pesawat pesawatnya itu turbulensi goncang kayak gitu, udah fitrahnya keluar. Oh my God, ya Allah, ya Tuhanku. Ini ateisme tapi menyalahi fitrah ya, seperti ini. Dan ini banyak di kampus-kampus, hati-hati. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang hidup tapi tidak punya keyakinan yang pasti dengan agama apa, dengan syariat apa dia menjalankan ibadah. Namanya agnostik. Dia yakin bahwasanya Tuhan itu ada, beribadah itu perlu, tapi nggak ngerti dengan cara apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berbeda dengan kita. Tuhan kita jelas, yang kita ibadahi jelas, syariat yang kita ikuti jelas adalah syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga orang yang tidak yakin dengan Islam, orang pluralisme namanya, semua agama sama. Dia meyakini bahwasanya Islam ini sebagai agama yang hak, agama yang benar katanya. Tetapi saya, kata mereka, saya tidak menafikan adanya jalan lain selain Islam yang bisa mengantarkan menuju surga. Allah yang Maha Kasih pasti mengasihi semua umat manusia yang mereka juga diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kasih. Ya, kira-kira bagaimana kalimatnya seperti ini? Kelihatannya indah tapi sesat. Ya, karena Islam harus yakin. Inna dina 'indallahil Islam. Kalau panjenengan nggak yakin bahwasanya yang benar adalah satu-satunya Islam, ya, bahwasanya orang yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah satu-satunya yang hak, yang bisa mengantarkan ke surga, berarti kita ragu-ragu. Kita harus yakin bahwasanya dia disebut orang yang beriman manakala dia mengikuti syariatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi saya tidak mengikuti syariatnya Muhammad. Beriman apa enggak seperti ini? Tidak beriman. Namanya orang beriman menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menggunakan syariatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak bisa. Oh, saya pakai kitab Kejawen misalkan, kitab Darmo Gandul gitu. Ya, enggak bisa. Ya. Orang pluralis itu juga sebenarnya gak komitmen. Kalau memang dia mengatakan semua agama sama, ya coba dicoba satu-satu agamanya. Senin Islam, Selasa nanti Konghucu, Rebo Darmo Gandul, Kemis Kejawen, Jumat agama Bahaisme misalkan. Berani enggak? Enggak berani mereka. Ya. Mereka orang munafik yang seperti itu. Kalau umat Islam yang benar, yang berpegang teguh pada prinsip tauhid adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, kurbanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bentuk ibadah diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang kedua, pegangan yang kedua, ini penting bagi para pemuda, bersahabatlah dengan sahabat yang soleh dan solihah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan sangat terpengaruh oleh agama khalilnya. Yang namanya khalil itu bukan teman biasa, tetapi sahabat karib, sahabat dekat, teman curhat, yang mana dia akan sangat berpengaruh terhadap keadaan seseorang. Sahabat karib, khalil. Oleh karena itu lihatlah kepada siapa kita berkhalil, berteman dekat itu. Kalau teman, asal teman silahkan, semuanya boleh saja. Ya. Mau berteman dengan orang kafir silahkan, ya. Teman kuliah, ya. Mungkin teman kos-kosan mungkin silahkan. Tapi kalau milih sahabat itu, kalau bisa yang khalil, sahabat dekat, ya yang soleh dan solihah. Karena itu akan sangat berpengaruh dengan
keadaan diri kita. Oleh karena itu kalau hijrah ya, yang sukses diantaranya dia harus mampu meninggalkan teman-teman yang lama. Kalau baru saja hijrah, kalau nggak mampu meninggalkan komunitas yang lama, teman yang lama, biasanya dia akan banyak terpengaruh keburukan-keburukan yang sudah pernah dikerjakan. Saya pernah pengajian di XLP Sajogja, pengajian alumnus Hotel Prodia gitu. Nah, bukan alumnus UI saja, alumnus Hotel Prodia dari Wirogunan, dari Cepongan dan sebagainya. Pernah ada teman yang mengatakan kepada saya sudah 5 kali sekolah, 5 kali mondok di LP karena kasus yang sama, yaitu narkoba. Saya tanya, kenapa bisa 5 kali? Mudah-mudahan nggak sampai 6 kali Ustaz. Oke, bismillah, saya doakan. Kenapa bisa 5 kali? Sebabnya adalah karena dia tidak bisa meninggalkan teman yang lama. Ketika keluar, didatangi lagi, ditawari lagi, masuk lagi, keluar lagi, didatangi lagi. Ya, namanya orang narkoba itu dermawan sekali. Ayolah, udah gratis, nggak mungkin bayar. Sama orang ngeses, orang rokok, ayo bro, nah, kasih rokok, nggak bayar kan? Dermawan sekali. Sama narkoba juga begitu. Kalau nggak ditinggalkan teman-teman yang lama, komunitas yang lama, jangan harap antum akan sukses untuk hijrahnya. Ya, kecuali kalau antum kuat, sudah punya ilmu, masuk sana berdakwah, silahkan. Tapi kalau antum baru hijrah, harus ganti teman, ganti sahabat biar sukses. As-sahib sahib. Sahabat itu akan menarik kita, ya, menarik ke jalan yang benar atau menarik ke jalan yang sesat, ya. Akan kepada kebaikan atau kepada keburukan. Itu. Jadi kendala-kendala teman-teman yang futur, ya, setelah ngaji futur, ya, hijrahnya gagal kebanyakan karena tidak mampu dia meninggalkan komunitas yang lama. Ya, kalau baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Itu. Kalau mau hijrah sudah, grup-grup WA yang nggak bermanfaat, left saja, keluar saja. Ya. Keluar, isinya grup nggak jelas, urusannya cuma masalah dunia, kadang ada aurat wanita, ada guyon-guyon nggak jelas gitu. Udah, mohon maaf, HP saya lemot, ya, saya izin left, udah keluar saja, nggak bermanfaat gitu. Kalau ngikuti perasaan, ya nanti nggak jadi-jadi hijrahnya. Ya, grup mancing misalkan. Ya, mancing mubah tapi isinya masya Allah gitu, nggak jelas. Ya, udah keluar saja, udah keluar. Mesti omongannya nggak jelas. Kalau omongannya bermanfaat nggak apa-apa. Ini sering seperti teman-teman nggak jelas. Udah ngaji kok ikut grup WA yang nggak jelas. Ininya eman-eman akan terpengaruh. Yang ketiga, pegangan yang ketiga bagi pemuda adalah hendaknya dia membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik walaupun ringan. Amalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Namanya kebiasaan itu dirutinkan, Mas. Al-istimrar, dawam, terus menerus. Karena kebiasaan baik ini akan menjadi amalan besar kita yang berpahala dan akan menjadi budaya kita sampai di hari tua nanti. Lebih-lebih di usia muda. Ayah panjenengan yang sehat, yang masih kuat, kebiasaan yang baik itu harus terus kita kerjakan. Contohnya, contohnya misalkan doa sehari-hari. Antum setiap hari pasti naik motor, apalagi anggota MPI. Ya, berapa kali antum naik motor setiap hari, Mas Fidi? Ngegasnya gitu berapa kali? 10 kali? Mas Danis berapa kali? Ya, rata-rata berapa kali? Taruhlah 15 kali ya. Jujur saya tanya ya, setiap naik motor ngegas gitu, doa apa tidak? Doa apa tidak? Hebat kalau doa terus itu, pahalanya luar biasa. Kalau saya kadang-kadang lupa. Jadi masya Allah. Jadi padahal sepele. Kalau setiap hari kita naik motor 15 kali doa, ya, apa doanya?
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Minimal bismillah, la haula wala quwata illa billah. Kalau doa setiap mau naik motor, maka pahala kita akan sangat banyak sekali. Naik motor itu, masuk masjid berapa kali setiap hari masuk masjid? Mungkin 5 kali, ya. Doa apa tidak? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk toilet berapa kali masuk toilet, Mas? Tiap hari 5 kali ya mungkin ya. 5 kali masuk toilet. Doa apa tidak masuk toilet? Apa hanya blusuk gitu aja gitu? Apa doanya? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Doanya apa? Ghufronaka 3 kali. Itu kalau dibaca setiap kita masuk toilet, maka berapa saja pahala yang kita dapat? 5 kali 365 kali umur Anda semuanya. Ya. Kemarin saya tanya di Sleman, doa masuk toilet apa? Ada bapak-bapak yang jawab, Allahumma jannibna syaiton. Jannibna syaiton ma razaqtana. Masya Allah. Dari siapa Pak doanya ini Pak? Dari temannya katanya. Wah ini bahaya ini. Keliru Pak doanya Pak. Ya. Bapak harus, nanti saya kasih buku doanya. Ini doa manten baru seperti ini. Ya. Bukan doa masuk toilet. Ya. Doa pagi dan petang jamaah sekalian. Antum ba'da subuh sampai suruk berdoa. Ya, zikir subuh kemudian doa. Kalau nggak sempat doa karena ngantor ya sorenya doa pagi dan petang. Pahalanya seperti haji secara sempurna, taman secara sempurna. Masalah doanya banyak sekali. Subhanallah wa bihamdihi diantaranya 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Enggak ada 7 menit, enggak ada 5 menit bahkan. Silahkan, ini kan 15 ruas ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, sampai 15 kali 7 105, lebihin 5. Tapi jangan ngantuk, ini jalan tapi ininya diem. Wah ini bukan zikir namanya. Ya. Atau subhanallahil azim itu. Pada subuh sampai suruk kemudian sholat 2 rakaat. Itu kebiasaan ringan ya, yang tidak butuh biaya dan tidak menunggu kaya. Sholat duha 2 rakaat ya, rutinkan. Jangan buka HP dulu sebelum sholat duha, itu passwordnya. Setuju enggak ini MBI? Jangan buka HP dulu sebelum sholat duha ya. Atau subuh jangan buka HP dulu sebelum baca Al-Quran. Seperti itu biasakan ya. Masya Allah. Atau setiap hari sholat 12 rakaat qobliyah dan ba'diyah ya. Itu akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti istana di surga. Nggak apa-apa rumahnya di dunia masih ngontrak, yang penting punya istana di surga. Caranya bagaimana? Sholat 12 rakaat qobliyah dan ba'diyah. Masya Allah, luar biasa. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqala. Amal yang dicintai Allah adalah yang rutin walaupun kelihatannya kecil, dirutinkan itu. Kemudian yang keempat, pandailah bersyukur. Pandai bersyukur ya. Sudah azan ini, Mas? Apa azan dulu terus dilanjutkan atau bagaimana? Azan dulu. Oh, dilanjutkan aja sebentar ya. Pandai bersyukur. Ya. Kata Nabi SAW dalam suatu riwayat, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annaha hizat lahu dunya bihadzafiriha. Nikmat yang luar biasa. Apabila dia mempunyai nikmat 3 ini, maka dia seolah-olah memegang dunia dan seluruh isinya. Yang pertama, aminan fi sirbihi, aman dalam keadaan di dalam keluarganya, masyarakatnya tidak ada perang,
tidak ada teror, tidak ada sesuatu yang mengancam, ya, bebas bernafas, tidak harus pakai. Nah, ini nikmat kita ini sedang dikurangi sedikit, ada bahaya wabah yang naik lagi, masya Allah. Aman, masya Allah. 2, sehat badannya, sehat. Yang ketiga, punya makanan yang dimakan. Hari itu kita tidak kelaparan, Mas. Sudah, kalau aman, sehat dan punya makanan, maka kata Nabi SAW, seolah-olah kita telah memegang puncak kenikmatan dunia dan seluruh isinya. Ya, betul. Punya uang banyak, tetapi tidak sehat. Mau? Uangnya banyak, Mas, triliunan, tapi kena stroke, mau apa enggak? Enggak mau. Ya. Uangnya banyak, tapi enggak bisa tidur misalkan. Ya. Banyak tekanan hidupnya, enggak lapang, enggak nikmat juga, ya. Bagaimana bersyukur kepada Allah Ta'ala? Rukunnya ada 3. Fi qalbi, di dalam hati meyakini bahwa semua nikmat itu semua dari Allah, dalam hati. Yang kedua, tahaddus bin nikmah, menyebut di dalam lisan dengan alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, di dalam amal jawarih, anggota badan, buktikan bahwa syukur itu dengan amal. Syukur itu dengan amal, dengan takwa kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah. Kalau antum bilang bersyukur kepada Allah tapi tidak punya amalan, itu namanya dusta syukurnya, tidak benar. Ya. Bagaimana syukur yang baik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'araf ilallahi firraha. Banyak beramal kepada Allah, kenalkan dirimu kepada Allah dalam masa ar-raha. Ar-raha itu apa? Sehat, lapang, luang, punya uang, ya. Kalau sedang lapang, ya, sehat, punya uang, traktir teman-temannya, bikin senang teman-temannya, ajak sate kelatrak, ditraktir misalkan. Touring kemana pengajian, saya yang bayar, mumpung punya uang. Itu bersyukur pada Allah. Mumpung sehat, banyak beribadah kepada Allah, ya. Mumpung punya uang, banyak sedekah, banyak infak dan sebagainya. Mumpung jadi pejabat, banyak membantu dakwah Islam. Bukan menghambat dakwah Islam, justru membantu dakwah Islam, memberikan tempat, menyokong, mendukung dan sebagainya. Roha, ya. Antum masih pemuda, masih sehat, masih punya waktu luang, apalagi yang belum menikah, bebas sana kemari, ya, nggak ada yang melarang. Pulang juga nggak ada yang mengunci pintu, ya. Nah, sudah nikah, pulangnya malam, kunci pintu, kuncinya. Perjanjiannya jam 9, pulangnya lebih, kunci pintunya. Mas Danis ini. Mumpung muda, ya, mumpung sehat, optimalkan dalam beramal. Ya arifka fis siddati. Nanti, ya, kalau kita dalam keadaan sempit, ya, niscaya Allah akan menolong kita. Syaratnya adalah dalam keadaan lapang, kita banyak beramal, banyak menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti orang kafir yang syukurnya itu, ya, syukurnya itu hanya di saat-saat sempit dan bahaya. Disebutkan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ankabut ayat 56. Orang kafir Quraisy dahulu, fa'idha raqibu fil fulqi, apabila mereka melaut ke tengah laut dalam keadaan bahaya, angin, bahaya, gelombang yang tinggi, ya, mereka apa yang lakukan? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu berdoa kepada Allah, mengikhlaskan diri dalam beribadah. Seperti orang tadi di pesawat yang turbulensi, ya, mereka mau mati gitu, pesawatnya mau pecah, mau hancur. My God, ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah, semuanya ngomong istighfar, la ilaha illallah, ya. Pernah seperti itu dalam pesawat, goncang pesawatnya, astagfirullah, la ilaha illallah, semuanya ingat Tuhan, ya. Akan tetapi falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Akan tetapi apabila mereka sudah berada di daratan aman, sentosa, dalam keadaan lapang, justru mereka itu lupa sama Allah, kembali berbuat syirik, ya, kepada Allah.
dikasih kekayaan, dikasih masa muda, dikasih kelapangan, dikasih tenaga yang sehat, malah lupa sama Allah. Kalau pas sakit diinfus tangannya astagfirullah, astagfirullah 100 kali istighfar. Di rumah sakit, saat sakit, saat sehat touring ke sana kemari pecicilan lagi, nggak pernah ngaji gitu. Kalau sehat lupa, ya. Kalau pas sakit banyak istighfar, ya. Ini bukan syukurnya orang yang beriman. Syukurnya orang yang beriman waktu lapang, waktu sehat, rokok, punya duit itu banyak sedekah, sehat, jadi panitia kajian, datang ngaji walaupun sudah nggak pemuda lagi, masya Allah, luar biasa. Semangatnya dalam kebaikan, itu caranya. Jangan seperti orang kafir Quraisy, saat sempit gitu, ya Allah, saat miskin ya, saat mau cari kerja ya Allah, tahajud minta pekerjaan yang gajinya gede, yang halal, minta motor yang bagus ya Allah itu. Begitu dapat kerja, begitu punya motor, lupa sama Allah. Ya, ini sama dengan karakternya orang kafir Quraisy. Makanya antum orang yang beriman pegangi, banyak bersyukur dengan cara banyak beribadah kepada Allah saat dalam keadaan lapang, saat punya uang. Jangan pelit punya uang. Karena uang itu kalau dikumpul-kumpulkan ya, nanti malah nggak bermanfaat buat kita. Ya, orang yang beriman sekedar memanfaatkannya untuk amal soleh. Ya. Yang kelima nanti kita break adzan ya. Ciptakan surga kecil di rumahmu, di kos-kosanmu. Siapa yang ngekos, ciptakan surga kecil di kos-kosan kita. Yang punya rumah, ciptakan surga kecil di rumah kita. Kasih perpustakaan, buku-buku yang islami. Kalau punya TV, TV-nya tontonin channel-channel yang sunnah, isinya pengajian dan nasihat ya. Jangan nonton-nonton berita yang enggak jelas ya. Dalam suatu riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'al buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u suratul Baqarah. Jangan-jangan jadikan rumahmu, kos-kosanmu itu laksana kuburan, sepi, gelap, nggak ada aktivitas amal apapun. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah, dari kos-kosan, dari pemukiman yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi kalau antum punya rumah, punya kos-kosan, usahakan setiap hari bacakan Al-Quran, wabil khusus surah Al-Baqarah. Kalau istri kita sering marah-marah, suaranya sering meninggi sama kita, dari mana mas? Touring ide, touring setiap hari gitu, marah-marah. Ya, mungkin kita jarang membaca surah Al-Baqarah, jadi setannya nggak pergi-pergi gitu. Ya, beli apa lagi mas? Spare part, gear, update motor lagi, marah-marah terus. Bukan salah istri, salah kamu. Nggak pernah baca surat Al-Baqarah, nggak pernah baca Al-Quran dalam rumah. Setannya nongkrong di situ terus. Ya, marah-marah kan dari syaitan gitu. Gitu. Setiap hari bacakan surah Al-Baqarah. Dalam riwayat yang lain dikatakan afdolus solatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama solat adalah solatnya seseorang yang di rumahnya, kecuali solat yang lima waktu. Jadi kalau solat 5 waktu utama di masjid. Tapi selain solat 5 waktu, kalau nggak ada kegiatan, kerjakan di rumah. Itu lebih utama supaya rumah kita itu hidup laksana surga. Kemudian adakan pengajian kecil di rumah kita. Pesertanya siapa? Mertua kita, istri-istri kita, istri kita gitu, anak-anak kita maksudnya. Mohon maaf ya, diedit nanti ya. Anak-anak kita nanti diblokir saya. Keluarga kita yang ngisi kita. Kalau kita nggak punya ilmu, baca buku gitu. Ajari anak kita baca Al-Quran, Iqra. Jangan panggil ustazah atau ustaz. Eman-eman, pahalanya besar. Karena kalau anak kita bisa baca Al-Fatihah, karena pengajaran kita, karena tarbiyah dari kita,
Suatu saat anak kita membaca Al-Fatihah terus dalam sholatnya, akan menjadi pahala kita yang tidak putus-putusnya. Ya, ajari anak baca Al-Quran. Siapa yang anaknya bisa baca Al-Quran karena diajari oleh uminya atau abinya, maka luar biasa pahalanya ini. Kalau belajar yang lebih detail gitu silahkan ustadz dan ustadzah. Tapi kalau hanya belajar Al-Fatihah, belajar membaca Al-Quran, belajar wudhu, belajar sholat, kita yang ngajari, bapaknya. Jangan cuma sibuk touring, sibuk cari duit gitu misalkan. Anaknya kasih ustadzah, gampang Pak Ustadz, nanti tak carikan ustadzah, saya bisa bayar. Eman-eman mas. Sesibuk-sibuknya kita cari maisah, ya, usahakan kita adalah guru bagi anak-anak kita di rumah. Ini, perhatikan ini. Makanya jangan sampai kita buta huruf Al-Quran, ya. Tidak bisa membaca Al-Quran, supaya kita bisa mengajari anak-anak kita. Ini sampai nomor 5, karena sudah waktu Isya. Silakan diadzani dulu, nanti kita lanjutkan sampai yang nomor 10. Ya, demikian. Yang keenam, ya, tadi yang kelima saya ulangi, di rumah usahakan kita punya lingkungan yang Islami. Karena rumah adalah basic buat kita semua. Dan antum kalau sudah dapat hidayah, sudah ngaji, tanggung jawab pertama adalah menasehati, mengajak anggota keluarga kita, bapak ibu kita, saudara kandung kita, ya, keluarga dekat kita. Jangan sampai sibuk debat di sosmed sementara keluarganya belum dapat hidayah. Ini kebalik yang seperti itu. Nggak ada gunanya debat. Yang penting bagaimana kita selamatkan keluarga kita. Kalau kita menjadi wasilah hidayah atas keluarga kita, maka pahalanya luar biasa. Satu orang pahalanya seperti onta merah. Onta merah itu kendaraan paling mahal, ya. Belum apa-apanya NMAX itu. Ya. Itu apa? Lamborghini udah kalah juga itu. Ya. Pahalanya luar biasa. Antum fokus dakwah kepada keluarga, itu yang lebih utama. Ciptakan surga di rumah kalian masing-masing. Ya. Yang keenam, jangan sendiri. Pemuda dan pemudi yang hijrah, yang beribadah kepada Allah Ta'ala, usahakan jangan sendiri. Al-muslimu du'aifun binafsihi wa qawiyun bi akhihi. Seorang muslim itu akan lemah kalau sendirian, dan akan kuat kalau bersama-sama saudaranya. Antum yang senang touring, ya bikin MBI, Muslim Biker Indonesia, hobinya tersalurkan, tapi ya happy tapi tetap apa, syar'i gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Kalau ikut touring yang umum, ya sholat aja nggak jelas, belum tentu ya. Ngobrolannya juga nggak manfaat, malah cenderung maksiat. Ya. Goweser jenggotan, yang suka nyepeda kita bikinkan gojeng, ya. Goweser jenggotan, supaya goes nggak asal goes, yang nyunah pakaiannya menutup aurat, ya gitu. Ada pengajiannya, ada ukhuwahnya, bisa ngajak orang untuk ngaji lewat komunitas. Yang jelas jangan sendirian, ya, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Aktif dalam komunitas-komunitas yang bermanfaat, komunitas pengajian, komunitas olahraga, komunitas ya macam-macam, naik gunung ya dan sebagainya. Silahkan. Yang penting bisa menyalurkan hobi yang mubah, tetapi menjadi awal untuk kita itu kenal kebaikan, ya, dakwah. Lebih baik di situ ada dewan pembinanya, asatidzah dan sebagainya, supaya bisa terarah. Jangan sendirian, ya. Karena kalau sendirian berat, jadinya akan futur. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, kita butuh teman, kawan sekalian. Ya, kalau ada teman, ada sesuatu, kita ada yang membantu teman, ada yang menasehati. Oh, ini si fulan nggak kelihatan nih ngaji kemana? Ya di WA, kalau bisa disamperin gitu. Kenapa ya akhi, antum udah berapa kali nggak kelihatan ngaji? Oh, anak ternyata sering pulang kampung. Oh gitu, pulang kampung. Anak lagi nggak semangat, disemangati dan sebagainya. Anak lagi kena musibah ini, orang tua terlilit hutang misalkan, dibantu dan sebagainya. Ya, aktif dalam komunitas sosial kemanusiaan, ya,
Peduli Muslim diantaranya, antum hobi di situ, passionnya, silakan masuk. Ya, itu bermanfaat sekali dan itu sebagai wasilah untuk kita berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau dakwah itu langsung gitu susah. Tapi ada komunitas gitu, saya punya komunitas Pongji, Pimpong Mengaji. Nah ini, yang suka pimpong gabung ke saya. Nggak semuanya orang mengaji, tapi orang yang nggak ngaji ikut gabung juga. Tapi lama kelamaan jadi seneng ngaji gitu loh. MBI juga sama, orang yang nggak ngaji harus direkrut ke dalam. Yang seneng touring, oh si fulan ini seneng touring, ayo diajak. Lama-lama diajak ngaji, jangan touring terus nggak pernah ngaji. Ya, sama saja nanti seperti itu. Jangan sendiri. Yang ketujuh, sempatkanlah mengaji. Nah, luangkanlah. Karena apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Walaupun sepekan sekali, usahakan datang. Ya, usahakan kalau sudah ngaji rutin seperti ini, meningkat lagi belajar bahasa Arab. Ya, belajar ngaji kitab, ya, meningkat kelasnya. Ya, karena belajar ilmu agama ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya, fardu ain kata Imam Ahmad bin Hanbal, yajibu ayyatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Ada ilmu fardu ain, yaitu ilmu-ilmu yang tidak bisa diwakilkan. Yang mana dengan belajar ilmu agama itu kita bisa menegakkan agama kita. Wudu contohnya. Wah sudah ada yang belajar wudu, saya nggak perlu wudu. Bisa nggak? Nggak bisa. Wajib belajar wudu, rukun-rukun wudu, rukun-rukun sholat. Ya. Belajar akidah yang dasar. Bahkan belajar bahasa Arab itu juga termasuk. Ada yang berpendapat wajib ain. Antum semua bisa paham dasar-dasarnya. Minimal kalau ada ayat, ada hadis, tidak pelongo-pelongo lah. Oh ini maksudnya ini huruf, ini fi'il, ini isim dan sebagainya. Usahakan belajar bahasa Arab. Akidah yang dasar, makna syahadatain, makna la ilaha illallah. Ya, kalau belajar mustalah hadis, belajar ilmu usul fikih dan sebagainya, bahasa Arab yang mendetail itu sudah fardu kifayah. Tapi yang fardu ain harus diusahakan rutin dipelajari. Bukan hanya tugasnya santri. Panjenengan semua sebagai muslim harus belajar ilmu yang fardu ain, ya. Kemudian yang kedelapan, nah ini khusus untuk pemuda dan pemudi. Segera, saya bukan katakan sekarang atau besok pagi, segera miliki buku nikah. Ya, miliki buku nikah. Ya, di zaman sekarang ya, dulu di zaman saya belum ada gadget. Ya, seperti Mas Furqon ya, dahulu tahun 90-an belum ada gadget ya. Kita sebagai pemuda normal aja sudah panas gitu. Sana kemari ya tersandung fitnah, kesini ya fitnah juga, nggak tenang hidupnya. Ya boleh puasa, itu setengah dosis siang hari, malam hari pusing lagi. Ya. Kalau yang normal puasa kan setengah dosis gitu. Ya. Biar tenang, biar mutmainnah, biar ibadahnya khusyuk. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj fa innahu aghadu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda ya, apabila sudah mampu di antara kalian untuk ba'ah itu secara fisik mampu ya, sudah bisa ereksi kata Imam Syafi'i ya, dan siap untuk menafkahi ya, maka hendaknya menikahlah. Karena dengan menikah itu akan mampu untuk menundukkan pandangan dan sebagai benteng daripada fitnah. Ya, apalagi sekarang ada gadget, setiap hari scroll, ada iklan toh itu. Iklannya masuk terus. Nggak ada iklan wanitanya itu hitam pendek, pesek, nggak ada. Betul nggak? Cantik-cantik semua. Saya aja yang sudah nggak pemuda, kadang gelisah. Alhamdulillah punya istri untuk obat. Kalau nggak punya istri gimana? Ibadahnya nggak khusyuk, hafalannya bubar gitu. Ya, kalau bisa segera menikah. Dahulu zaman tahun 90-an tuh banyak orang menikah masih kuliah. Masih kuliah sudah nikah. Idealnya kalau akhwat menikah itu ya 17 sampai 23 tahun menikah. Kalau ikhwan ya maksimal 25 tahun lah. Supaya apa? Kalau usianya 50 tahun sudah punya cucu gitu loh. Betul enggak? Kalau terlambat 30 tahun kok belum nikah, nanti khawatir tambah takut kebablasan.
Ya. Buktinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'azabun fil jannah. Tidak ada yang jomblo di surga. Karena semua derita-derita dimusnahkan di surga. Bukti bahwasanya bujangan itu menderita. Ada orang yang mengatakan bujang tapi bahagia. Nah, itu kamuflase itu. Bohong-bohongan itu. Yang namanya jomblo yang normal pasti stres. Ya. Ya, sedang menerima ujian. Segera miliki buku nikah supaya tenang hidupnya, khusyuk salatnya, ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan yang Allah tolong. Salah satunya adalah an-nakihu yuridu al-afaf. Orang yang menikah karena menginginkan kesucian diri, al-afaf, supaya tidak jatuh dalam perbuatan zina dan maksiat. Saya pernah khutbah di FEB UGM sana, di masjid FEB UGM karena materinya itu zina, wala taqrabu zina, mungkin 2 tahun lalu sebelum pandemi ya. Setelah khutbah selesai ada mahasiswa yang ngejar saya, Ustadz saya mau tanya, oh iya gimana? Saya itu mau nikah tapi belum mampu Ustadz. Cuman kalau nggak nikah stres saya. Kenapa stres? Aduh nggak bisa kuliah lagi Ustadz. Kalau lihat aurat wanita langsung pening ya. Terus saya tanya kenapa kok nggak nikah? Masih kuliah Ustadz. Loh kuliah kok menghalangi untuk nikah? Nikah saja tidak apa-apa. Kamu punya uang itu bisa kuliah bisa, bayar kos bisa. Kenapa nikah nggak bisa? Kalau nikah kan malah kosnya jadi satu. Ya toh? Sepiring berdua juga bisa, turah 1 piring dan sebagainya. Bilang sama orang tua sana. Kalau nggak boleh, ajak saya silaturahmi ke orang tuamu, saya lobikan gitu. Lobi setengah tahun sebelum skripsi nikah dia. Kalau nggak nikah, Yun Sewu, dia jujur sama saya sering onani gitu. Karena nafsunya memang mungkin gede gitu, strong gitu loh. Kalau antum nggak nikah, maksiat saja. Nikah ya, udah wajib antum. Puasa sudah katanya sudah puasa Senin Kemis, dosisnya setengah hari itu, tetap pusing katanya. Ya sudah, orang seperti antum ini wajib nikah, nggak usah nunggu kuliah selesai ya. Karena kalau enggak stres nanti dia. Udah nikah, akhirnya nikah sebelum kuliah. Dan sekarang udah mapan, udah punya kerja. Jangan takut miskin. Saya ini kaya, maaf bukan kaya, cukup setelah nikah. Dulu sebelum nikah miskin saya, motor aja nggak punya gitu. Alhamdulillah cukup ya setelah nikah. Diberi kekayaan sama Allah, ini itu setelah nikah. Ya, jangan takut miskin karena nikah itu dari syaitan semua seperti itu. Kalau mahasiswa ini yang ada mahasiswa nggak kayaknya udah lulus semua ini. Oh ini masih mahasiswa ngacung. Nah ini Pak Imamnya mahasiswa. Nggak apa-apa ya. Belum ada yang cocok Pak Ustadz, datang ke rumah saya, tak kasih lembarannya nih, pilih silahkan. Apalagi kalau antum bisa kuliah ya, bisa ngaji, bisa baca Arab gundul, silahkan pilih, datang ke rumah saya carikan insya Allah. Karena laki-laki yang soleh ya, baik dan bisa bahasa Arab ya, itu dicari sekarang insya Allah ya. Dicari, idealis sekali itu. Banyak akhwat-akhwat mengharapkan suami yang tidak pondokan tapi bisa baca Arab gundul. Masya Allah luar biasa itu. Saya mau daftar sudah tua soalnya. Iya Masya Allah. Yang bukan pondokan, kuliahan tapi ilmunya seperti orang pondok ya. Nanti diuji, ini suruh baca Arab gundul bisa, wah udah tadi rebutan itu. Banyak yang akhwat-akhwat kasihan sudah usianya tapi belum nikah, mengharapkan ikhwan yang soleh tapi nggak maju-maju. Yang ke-9 ya, 9 adalah berbaktilah kepada orang tua ya, karena saya melihat contoh orang-orang yang sukses itu diantaranya karena berbakti sama orang tua. Saya punya teman pengusaha UKM yang berhasil itu karakternya sama. Dia berbakti sama orang tua, minta keridhaan orang tua. Kalau antum kuliahnya pengen sukses, minta doa orang tua. Cari kerjaan yang sukses, doakan orang tua. Punya bisnis, pengen bisnisnya berkah, laris, berkembang, doa dari orang tua. Bukan doa Pak Ustadz, doanya orang tua yang paling manjur, yang paling mustajabah. Masya Allah. Ini banyak sekali manfaat berbakti pada orang tua pada kehidupan seseorang. Ada 10 tapi nggak selesai sampai subuh kalau saya bacakan ini.
Yang terakhir, persiapkan diri sebelum mati. Antum pemuda, kita orang yang hidup pasti akan mati. Persiapan sebelum mati apa? Persiapan secara umum amal soleh. Persiapannya khusus, ya. Di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat li ghadin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah kepada dirimu sendiri apa yang akan kalian persiapkan dalam rangka untuk menghadapi hari esok, yaitu amal-amal soleh. Itu persiapan umum. Kalau orang yang bijaksana, yang cerdas itu sebelum mati persiapannya banyak beramal soleh. Tapi persiapan khusus apa? Di antaranya matilah di atas Islam. Karena barang siapa yang mati di atas Islam, pasti dia akan terbebas dari kekalnya api neraka. Yang kedua, bebas dari hutang. Bebas dari hutang. Antum semua jangan senang hutang. Hanya mau beli pelek, ya, hutang. Mau beli helm, hutang. Nah, jangan, udah pakai helm seadanya saja. Upgrade hutang, upgrade terus hutang terus, jangan. Hutang ini menahan seseorang untuk masuk jannah. Yang ketiga, bebas dari kezaliman kepada orang lain. Ini yang bikin orang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut di akhirat. Apa orang yang muflis itu? Orang yang punya banyak kezaliman kepada manusia. Karena kezaliman itu ada 3. Di antaranya yang ketiga, yaitu orang yang punya kezaliman kepada manusia yang nanti di akhirat akan dihisab. Apabila orang yang zalim itu punya amal soleh, dia akan dikurangi amal yang diberikan orang yang terzolimi. Kalau dia tidak punya amal soleh, dosanya orang yang terzolim akan diambil untuk diberikan. Saya pernah ngisi pengajian di Masjid Al-Hasanah, ngomong masalah ini. Kemudian setelah pengajian, orang datang, Pak Ustadz, saya ingin tobat karena berbuat zolim. Apa kezolimanmu? Saya pernah nyuri sandal di masjid ini. Insya Allah, ngaku dia. Sandalnya siapa? Sandalnya Pak Ustadz bukan? Oh, sandalnya Pak Ustadz, dosanya besar loh. Gak tahu Pak Ustadz sandalnya siapa. Bilang ke takmir sana, bayar kafarat ke takmir sana. Alhamdulillah tobat, ya. Antum punya zalim kepada manusia, ya. Pernah ngomong dengan kalimatnya, pernah mengambil hartanya, kehormatannya, halalkan. Jangan nunggu lebaran. Kalau bisa selesaikan urusannya dengan manusia supaya terbebas dari kezaliman. Yang keempat, pastikan antum di atas tauhid meninggal dunia, karena syirik kepada Allah akan menghapuskan amalan. Yang kelima, wasiat yang baik kepada keluarga. Ya, antum yang masih muda, nggak apa-apa wasiat. Wasiat bukan hanya urusan orang tua yang mau mati gitu. Wasiat gini, masih muda nggak apa wasiat. Pak Ibu, saya kalau meninggal dunia ini kuburkan di sini begini, sama istri wasiat gini. Wah, ini suami saya kok wasiatnya banyak sekali habis pengajian. Waduh, jadi nggak apa-apa wasiat. Ya. Setiap Jumat saya juga wasiat sebagai khotib. Ya, usini wa iyyakum anittaqullah, wasiat. Yang keenam, investasi akhirat jamaah sekalian. Antum mau meninggal dunia, saya kalau meninggal dunia amalnya selesai, rugi kita. Kalau bisa meninggal dunia amal kita terus mengalir. Ya, terus mengalir. Ya, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian apa? Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Antum punya ilmu berdakwah, antum punya harta, silahkan sedekah jariyah. Kalau saya nggak punya ilmu Pak Ustadz, nggak punya harta juga, waduh, ini nggak apa-apa. Yang penting bercita-cita menjadi orang yang berilmu atau berharta, atau membantu penyelenggaraan penyampaian ilmu, membantu penyampaian harta dalam sosial kemanusiaan, organisasi, dalam dakwah, menjadi panitia. Ustadz nggak bisa ceramah kalau nggak ada panitia, betul? Silahkan jadi panitia dakwah. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Antum punya anak yang soleh dan solehah, luar biasa. Jangan hanya sekolah yang favorit, tapi pikirkan bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, yang apabila kita mati dia senantiasa mendoakan kita sebagai orang tuanya.
Demikian jamaah sekalian, ada 10 wasiat pegangan hidup yang semoga apabila diamalkan oleh kita semua, kita akan menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, wabil khusus kepada diri saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa perlu tanya jawab apa tidak ini? Panitia biasanya. Apa sudah sholat isya saja? Sholat isya? Iya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Saya mohon maaf kalau waktunya agak sedikit molor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.